Italian Job itu geber, tapi harus safety driving ya teman-teman ya, safety driving. Jadi supaya apa? Supaya klub sekunder ini membuka, kemudian ketika dia membuka maka harus BPM, dan jadi istilah dicuci ya teman-teman ya, sekalian nyuci. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman yang masih awam ya, atau masih belum memahami. Yaitu saya akan menjelaskan fungsi daripada vakum sekunder ya, yang biasa teman-teman mungkin sudah banyak yang mendengar. Apakah itu vakum sekunder? Jadi kalau teman-teman lihat pada karburator karbon kotak ya, kalau teman-teman lihat dari bagian depan itu ada yang bentuknya seperti ini ya, seperti piring terbang ini. Nah, seperti piring terbang ini, di bawahnya ada tuas ya, terhubung ke tuas, dan ini adalah pir ya, spring pir ini. Jadi tuas ini ketika dia vakum mendapatkan tekanan hisap atau kevakuman, maka membran di dalamnya ini akan menarik tuas ini ya ke atas, dan ketika kevakuman sudah tidak ada, maka dia akan ditekan kembali oleh pir ini ya, untuk ke posisi semula ya, dia akan turun kembali. Nah, dia tugasnya adalah untuk menarik as skep atau throttle sekunder ya, seperti teman-teman lihat ya di bawah ini. Ini ada skep ya, skep atau biasa disebut throttle valve ya. Throttle valve ini adalah throttle valve sekunder ya, sedangkan yang ini adalah yang primer. Jadi pada karburator karimun kotak itu ada dua skep kan. Jadi ini skep primer dan ini skep sekunder itu. Tidak halnya seperti karburator pada mobil Suzuki Cherry ataupun Katana ya, Suzuki Katana itu kita hanya mengenal hanya satu ruang aja, satu ruang primer ya. Jadi yang biasa disebut dengan single barrel ya. Sedangkan pada karimun kotak itu karburatornya sudah menggunakan dual barrel ya, dua ruang linear untuk supply BBM ya, dimana yang primer ini adalah untuk BBM pada tarikan bawah hingga menengah ya, sedangkan yang sekunder ini adalah fungsinya sebagai penambah tenaga atau penambah supply BBM ketika kendaraan melaju pada RPM atau pada kecepatan menengah ke atas ya. Jadi tentu karimun kotak ini speednya bisa mentok di 160 ya, bahkan lebih mungkin ya. Itu dengan syarat kondisi dari karbu ini sendiri adalah normal ya, bersih, kemudian semua peralatan kevakuman ini, chamber-chambernya ini dalam kondisi sehat ya teman-teman ya. Gerakan skep ini bukan berdasarkan mekanis atau dengan sistem kabel ya, tapi dia menggunakan kevakuman teman-teman. Kevakuman, apakah itu kevakuman? Kevakuman itu adalah tenaga hisap. Jadi tenaga hisap yang dihasilkan oleh ruang sekunder ini ya teman-teman ya. Di sini teman-teman lihat ya, di sini ada plat penahan dari yang terhubung ke skep primer ya. Ini dia masih dalam posisi menahan tuas sekunder ini ya, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas ya, dia masih tertahan ya. Jadi ini fungsinya untuk mempertahankan skep sekunder untuk tidak membuka dulu ya, sebelum tugas daripada skep primer ini ya bertugas maksimal ya. Jadi dia masih dalam range yang belum diizinkan untuk bergerak bebas ya, hingga sampai pada ketika tuas primer ini atau injakan pedal gas ini sudah begitu tingginya, maka plat ini akan memberikan ruang atau memberikan kesempatan daripada tuas skep sekunder ini untuk bergerak bebas ya, seperti itu teman-teman. Nah, dia akan membuka begini. Nah, oke.
ketika kita akan sudah mulai melepas gas primernya, seperti kita melepaskan injakan pedal gas, maka tuas primer ini akan kembali dan itu pun akan diikuti dengan kembalinya tuas sekunder ini ya, untuk kembali ke posisi semula. Oke, nah ini ketika dia kembali, maka tuas sekunder ini akan kembali ya teman-teman ya. Nah, mekanismenya ini juga ada bantuan bir di sini, tekan untuk kembalinya posisi tuas ini ke bawah ya, sehingga dia menutup kembali ke sekunder ini ya. Nah, ketika dia tuas ini bergerak begini, dia akan membuka sekunder ini ya. Oke, seperti ini ya. Nah, ketika injakan pedal gas kita lepas, maka dia akan kembali begini. Nah, oke. Nah, begini. Kita ketahui pada ruang sekunder, primer dan sekunder ini terdapat venturi ya, venturi primer dan venturi sekunder ya. Jadi ketika venturi primer ini mendapatkan kevakuman yang cukup tinggi ya, tekanan hisap yang tinggi dari ruang bakar atau ruang silinder mesin, blok mesin, karena gasnya ini sudah begitu tingginya ya, maka pada ruang primer dan sekunder ini sebetulnya dia terhubung ya, di dalam itu ada saluran udara yang menghubungkan antara ruang primer dan ruang sekunder ya. Jadi ketika ada kevakuman yang tinggi pada ruang primer, atau tepatnya pada venturi primer ini, ketika gas tinggi, maka tekanan hisap atau kevakuman itu dia akan dialirkan ke ruang sekunder pula gitu. Nah, dari ruang sekunder ini ketika mendapatkan tekanan yang pancingan dari ruang primer itu, dia akan dihubungkan ke bagian ini, pipa ini, kemudian dihubungkan ke selang menuju ke chamber ini atau ke vakum, sehingga vakum ini akan di dalam membran ini akan tertarik ke atas ya, ketika ada hisapan tertarik ke atas, dan membran itu akan dihubungkan dengan tuas ini ya, sehingga tuas ini akan tertarik ke atas dan dia otomatis akan menarik skep sekunder ini, sehingga skep sekunder ini akan otomatis terbuka ya teman-teman ya. Oke, kan seperti ini ya. Nah, jadi perbedaan mekanisme cara kerjanya seperti itu teman-teman. Kalau yang primer menggunakan tali, sedangkan pada skep sekunder itu sistemnya adalah dengan kevakuman. Makanya penting sekali vakum skep sekunder ini ya teman-teman ya. Kalau membrannya di sini itu mengalami kebocoran teman-teman ya, maka tentu tekanan hisap itu tidak akan berhasil menarik daripada tuas ini ya teman-teman ya. Kalau tuas ini tidak bisa bergerak ke atas karena ada kebocoran pada membran, maka tentu skep sekunder ini tidak akan bergerak, dia akan dalam posisi selalu menutup ya teman-teman ya. Nah, jadi kebocoran itu bisa aja bocor halus, bocor yang gede, bocor yang sudah parah ya. Kalau udah bocor yang parah, sama sekali tuas ini tidak akan bergerak, tentunya skep ini pun otomatis tidak akan pernah membuka teman-teman ya. Nah, oke, sebelumnya lebih jauh lagi saya akan melakukan tes ya. Saya menggunakan alat vacuum tester ya, untuk kita menganalisa daripada kondisi vakum skep sekunder ini ya. Oke, jadi selang tadi saya lepas yang menuju ke itu akan saya gantikan dengan selang yang dari vakum tester ya teman-teman ya. Oke, jadi ilustrasinya demikian teman-teman. Jadi ketika tuas primer ini ya, kita tarik gasnya itu udah tinggi banget nih, kira-kira 100 kpj kali ya.
100 kpj 120 gitulah, maka tuas ini akan bergerak turun ya. Ini holder ya, penahan daripada skep sekundernya ya. Nah, sehingga dia akan memberi ruang atau memberi ruang gerak untuk skep sekunder ini untuk bergerak ya, menarik skepnya ini. Oke, kita akan berikan kevakuman tentunya 1, 2, 3. Oke, nah teman-teman lihat ya. Oke, apa yang terjadi di sini? Tuas yang ada pada vakum ini ketika diberikan kevakuman maka dia akan tertarik ke atas ya, akan tertarik ke atas. Nah, seharusnya yang normal adalah ketika kevakuman dihentikan, artinya tidak ada pengurangan ya, hanya kevakuman berhenti. Artinya di sini masih ada tekanan sebetulnya, dan tekanan itu masih belum bebas ya. Nah, tuas ini seharusnya masih dalam posisi naik ya teman-teman ya. Dia belum bisa kembali ya, tidak akan kembali begini kecuali selang ini akan kita lepas. Nah, ini baru kembali. Jadi demikian teman-teman. Nah, kita ulang lagi ya teman-teman ya. Saya akan berikan kevakuman lagi ya. Oke, dia akan kembali ya. Nah, dia menarik sesaat, kemudian dia kembali lagi. Demikian juga pada skep, teman-teman bisa lihat skepnya ya. Oke, sempat membuka tapi dia kembali lagi. Oke, bisa diambil kesimpulan ya teman-teman bahwa kondisi vakum ini teman-teman ya, ini dalam kondisi bocor ya teman-teman ya. Jadi pasti ini membran yang ada di dalam vakum ini sudah mengalami kebocoran ya teman-teman ya. Ketika kevakuman dihentikan, dia kembali lagi. Sesaat dia narik, sesaat kemudian dia kembali lagi. Artinya apa? Artinya di membran yang ada di dalam vakum ini sudah ada kebocoran ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kemudian ya, tentu pertama yang teman-teman rasakan tentunya biasanya ya, kita tidak akan bisa mengejar atau kita tidak bisa mencapai kecepatan yang lebih tinggi dari ya kira-kira paling teman-teman bisa mentok di 100, atau kalau masih beruntung di 110 kpj ya. 110 120 sudah untung banget ya, gitu ya, untung banget ya. Yang seharusnya teman-teman bisa becek itu untuk meningkat high speednya itu hingga 120, 30, 140, bahkan sampai mentok di 160 ya. Mestinya kalau skep sekunder ini bisa membuka, tapi kalau dia menutup kembali, artinya apa teman-teman, dari uraiannya tadi yang di awal, yaitu artinya mesin tidak akan mendapatkan tambahan tenaga ya. Kenapa? Karena suplai BBM yang dari Venturi sekunder ini ketika dia sudah mengalirkan menyemprotkan uap BBM maupun udara dari nozzle di Venturi sekunder ini, dia disemprotkan tapi kondisi skepnya menutup teman-teman gitu. Artinya apa? Artinya BBM dan udara yang sudah disuplai oleh Venturi pada main jet sekunder ini mubazir ya teman-teman. Mubazir artinya dia tidak disalurkan ke ruang bakar, sehingga tidak ada BBM yang dibakar. Artinya apa? Artinya teman-teman mesti tahu tentunya akan terjadi keborosan pada BBM. Apa ya? Jadi ketika teman-teman sudah bergegas pingin banter nih, pingin nyalip misalnya di jalan tol ya, waduh ini 110 gua becek lagi nih, bisa nggak gitu? Ya nggak bisa ya teman-teman, yang ngempos aja. Karena yang hanya bekerja, yang membuka hanya di yang ini aja, yang primer aja teman-teman. Tapi yang ini dia nggak mau bantuin. Kenapa?
ya ada masalahnya di mana? Masalahnya ada di kebocoran daripada apa namanya ini, akun skep sekundernya ya, sehingga dia tidak bisa membuka gitu. Nah, efeknya apa ya? BBM boros ya. Jadi apa artinya, bahan bakar dan udara sudah disuplai, tapi dia tidak disalurkan oleh 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 ruang sekunder itu. Karena apa? Karena linear ini tertutup teman-teman ya, skepnya ini nggak membuka. Nah, kemudian apakah akibatnya selanjutnya ya seperti teman-teman lihat ya. Oke, jadi seperti ini ya, supaya lebih jelas ya teman-teman ya. Jadi inilah kondisi daripada plat throttle valve-nya ya. Jadi ini throttle valve primer dan ini sekunder ya. Oke, teman-teman bisa lihat ini kondisi daripada koinnya atau plat klep atau valve-nya ini. Pada primer ini tampak bersih ya teman-teman ya, bersih sekali nih. Nih, kuning, platnya kuning. Dan pada yang sekunder ini hitam, ada hitam dan ada jelaga banyak nih, jelaga nih. Pada linearnya nih, ini tampak sekali nih, ada jelaga berupa kerak ya. Oke, pada sisi yang linear yang primer di sini ini tampak putih ya, tampak linearnya ini mulus ya teman-teman ya, bersih. Kenapa? Karena dia selalu dialiri bensin dan udara ya, dia lancar, dia akan selalu dalam kondisi mengalirkan bensin dan udara, dia akan membuka begini. Sedangkan pada sekunder ini sudah tampak ya, jadi akan tampak efek atau gejalanya akan seperti ini teman-teman. Jadi penampang daripada valve atau throttle ini akan hitam ya. Dari mana hitam ini teman-teman? Ya tentu hitam ini itu adalah berasal dari BBM dan campuran BBM dan udara yang tidak tidak mau lewat ya, karena dia posisinya nutup. Jadi ketika bensin sudah disuplai oleh mencet sekunder di sini pada venturi, di sini ada nozzle ya, nozzle daripada mencet ya. Ketika bercampur dengan udara, maka dia disemprotkan ke bawah kan, menuju ke ruang bakar. Nah, dia melalui skep ini teman-teman ya, melalui throttle ini. Nah, kalau throttle ini dia tidak mau membuka, apa yang terjadi teman-teman? Tentu BBM itu akan istilahnya tertahan di sini teman-teman ya. Istilah Jawa ini itu bleber teman-teman ya, bleber, mubadir. Dia tidak mau menuju ke ruang bakar, dia tidak mau menuju ke ruang bakar di sini. Dia tidak dibakar, tapi dia tertahan di sini teman-teman. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan di sini jelaga teman-teman. Jadi bensin tadi yang tertahan di pintu ini atau di throttle valve sekunder ini, dia akan menimbulkan jelaga hitam. Hitam ini dari mana ya teman-teman tahu sendiri dah. Kalau udara yang dihisap oleh karburator kan tentu dia melalui filter udara ya. Nah, itu pentingnya teman-teman, filter udara itu jangan diremehkan. Jadi filter udara itu beli mahal juga fungsinya vital ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi kadang harus sering disemprot ya, sekitar ya 5.000 kilo, 10.000 kilo setiap itu disemprot ya, dibersihkan filternya. Agar apa? Agar udara yang akan dicampurkan dengan BBM nanti dalam kondisi bersih ya. Nah, ini teman-teman, jadi ini efeknya seperti ini, banyak ini faktornya nih. Mungkin di antara teman-teman banyak yang kurang mengetahui ya. Kalau yang sudah tahu ya syukurlah gitu. Ketika bejuk gas, kalau kita tanya gitu, gimana gasnya? Enak om gitu, enak aja gitu. Ya mungkin teman-teman ada juga yang memang tidak suka ngebut ya istilahnya ya, tidak suka ngebut, tidak suka kecepatan tinggi karena itu membahayakan ya, akan berisiko. Jadi mereka lebih mengambil sikap safety driving ya istilahnya ya. Safety driving, sehingga kecepatannya paling berkisar antara 80, apalagi yang jarang-jarang keluar kota, cuman di dalam kota aja paling speed 80 dalam kota aja udah banter ya teman-teman.
Mungkin sekitar 70, 80 itu udah paling paling banter lah kalau di dalam kota. Maka skep ini tuh jarang sekali membuka ya teman-teman ya. Makanya sorry kalau saya bilang, kalau kita punya Karimun Kotak ya, sekali-sekali teman-teman ya ajak Italian tune up ya. Nah itu, pernah dengar nggak istilah Italian tune up? Italian tune up itu adalah saat kita ya mencoba untuk mengetes kecepatan tingginya gitu. Tapi teman-teman juga harus cukup berhati-hati ya. Jadi ketika mau Italian tune up itu mesti lihat kondisi jalanan itu kelihatan cukup lengang ya. Ya biasanya di pagi hari, kalau mau tes tuh di pagi subuh ya. Cuman maaf saya tidak menyarankan teman-teman untuk selalu ngebut ya, selalu melakukan ngebut gitu. Nanti jadi suka ngebut ya, enggak ya. Jadi maksudnya begini teman-teman ya. Jadi sekali-sekali ya teman-teman itu lakukan istilahnya olahraga lah gitu, supaya skep sekunder ini sekali-sekali dia membuka teman-teman. Kalau kita sayang-sayang mobilnya itu, ya aku nggak pengen banter-banter, sayang sama mobilnya ya, nanti ada efek buruknya. Cuman ya mudah-mudahan enggak ya. Apalagi kalau filter udaranya dalam kondisi bersih ya, mudah-mudahan efeknya lama banget gitu ya, baru baru ada efek yang buruknya ya. Jadi supaya melatih ya, istilahnya kita latih supaya ini klep atau throttle valve yang sekunder ini kadang-kadang dibuka lah gitu. Dengan cara apa ya, kita main high speed ya, jadi lihat teman-teman di jalur yang udah sepi di pagi hari itu, teman-teman lakukan namanya Italian tune up ya. Italian tune up itu geber, tapi harus safety driving ya teman-teman ya, safety driving. Jadi supaya apa, supaya klep sekunder ini membuka. Kemudian ketika dia membuka maka arus BPM dan jadi istilah dicuci ya teman-teman ya, sekalian nyuci daripada koinnya ini dicuci dengan bensin dan udara supaya dia bersih ya. Nah, kalau dia nggak pernah diajak olahraga teman-teman ya risikonya seperti ini teman-teman. Jadi memang tidak pasti saat kapan dia harus membuka, tapi paling nggak pasti ada supply dari main jet yang di sekunder ini untuk menambah tenaga teman-teman. Nah ini kan perlu buka. Kalau dia posisi selalu menutup begini, inilah ya akibatnya ya. Oke, nanti ini akan kita bersihkan. Rekan memuner saya Mas Tri kalau nggak salah yang ada di Ponorogo itu, kasihan, malah dia itu lebih parah lagi. Ketika beli sudah setahun, sampai saat dibawa ke tempat saya dia tidak tahu bahwa skep sekundernya ini nggak ada. Vakumnya ini nggak ada dan dia nggak tahu fungsinya apa, jadi kasihan gitu. Jadi dia beli Karimun Kotak tapi dia nggak tahu apa ya, dia masih awam tentang mesin ya, dia beli aja gitu. Nah ketika dibawa ke tempat saya kaget, lu ini mana vakumnya nggak ada. Jadi vakumnya nggak ada teman, cuman pangkonnya aja ada. Pangkonnya ada tuh. Wah akhirnya untung, dan dia bersedia mau gitu dibelikan aja kayak itu. Nah toko cuman punya satu, nah itu kemungkinan terakhir ya stoknya, dan saya mau pesan yang kedua untuk ini sekarang, untuk punyanya Om Erik ya. Delala kok ya stoknya kosong. Ya udah, oke teman-teman, demikianlah penjelasan saya mengenai fungsi daripada vakum skep sekunder ya. Jadi khususnya bagi teman-teman yang suka banget high speed ya, suka banget dengan kecepatan tinggi pada Karimun Kotak ya. Karimun Kotak ini bukan main ya teman-teman ya. Keycar ya, city car kecil, tapi dia maaf ya, dia nggak mungkin kalah dah
dengan ya CD card yang sekelasnya ya, karena demikian rumitnya dan dia disematkan sebuah peripheral atau peralatan yang cukup rumit dan canggih saya kira ya. Ini desainernya bukan main ya, sehingga dengan mesin F10A yang biasa dipakai oleh angkot dan Juni Katana maupun Forza, dia bisa bisa mendapatkan kecepatan yang ya boleh bilang lumayan ya, 160 kpj juga bisa teman-teman, itu asalkan mesinnya sehat ya, kompresi juga masih bagus ya, sistem pendingin bagus dan lain sebagainya. Oke, sementara kali ini dulu aja teman-teman video saya mengenai sharing mengenai fungsi dan manfaat ataupun solusi daripada kerusakan pada vakum escape sekunder ya. Oke, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe gitu ya, silakan subscribe dan jangan lupa ya teman-teman ya untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi nanti dari video-video saya yang selanjutnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Salam.